Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ana Widyastuti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman dari kelas R1B Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indrapasta PGRI. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eis Audrey Fazriah, Indah Setiani Dewi, Misfi Amalia Wahyuningsih, Nabila Aulia Ainur Rahman, dan Widyasti Aprianti. Di sini kami akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang presentasi dan pidato. Oke teman-teman, beranjak ke materi pertama, yakni tentang pengertian presentasi ilmiah. Apa sih presentasi ilmiah itu? Pada umumnya, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang untuk mengajukan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan penyajian karya tulis atau ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta. Kegiatan presentasi itu bermanfaat untuk penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian dengan mempergunakan rujukan yang terpercaya, maupun informasi pengetahuan penerapan yang bersifat ilmiah populer. Presentasi seperti itu lebih banyak berlaku pada dunia kampus. Kehadiran undangan atau peserta bermanfaat untuk mengikuti presentasi tersebut secara aktif dengan lisan dalam jangka waktu yang tersedia. Agar presentasi itu berjalan secara selektif, beberapa hal yang perlu diperhitungkan, yaitu yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Dan yang keempat, menjaga kefokusan masalah yang tetap. Terakhir, menjaga etika dan kode etik presentasi. Dalam usaha menarik minat dan perhatian peserta, seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik, baik audio maupun visual media, seperti gambar dengan warna yang menarik, ilustrasi yang beragam, anekdot yang ringan, serta demonstrasi yang sederhana. Di samping itu, perlu pula suara yang cukup keras serta penampilan makalah yang menyenangkan hati. Perhatian peserta dapat diarahkan pada fokus pembicaraan dengan cara memanfaatkan informasi latar belakang peserta. Dengan kata lain, penyaji memperkenalkan siapa saja peserta presentasi yang hadir saat itu. Tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Unsur yang harus ada dalam presentasi tersebut yaitu penyaji. Penyaji atau pemakalah berfungsi sebagai orang yang menyampaikan isi makalah. Kemudian ada pemandu. Pemandu atau moderator berfungsi sebagai pengatur jalannya presentasi atau diskusi. Selanjutnya ada pencatat. Pencatat atau notulen berfungsi sebagai orang yang menghimpun segala komentar, saran, dan pertanyaan dalam buku untuk dijadikan dokumen. Selain itu, peserta presentasi berkewajiban menyimak presentasi itu dan memberi tanggapan yang baik. Butir lain yang perlu diperhatikan dalam hal etika adalah kejujuran. Setiap orang wajib bersifat terbuka dalam hal menyajikan informasi yang disajikan. Etika dalam pelaksanaan presentasi merupakan hal yang sangat penting. Jika data itu diambil dari suatu sumber, maka penyaji harus mengaku secara terus terang dan terbuka bahwa data itu diambil dari data tersebut. Berikan ruang di dalam slide sebagai tempat mengekspresikan kata kunci atau kalimat ringkas untuk menampilkan pesan dan gambar atau objek lainnya. Penyiapan bahan presentasi.
Dalam era teknologi informasi ini, presentasi ilmiah sudah harus dibantu atau menggunakan multimedia. Kenapa? Ada 5 alasan. Pertama, presentasi akan menarik karena penyaji dapat membuat berbagai variasi yang menarik, termasuk membuat animasi. Kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena penyaji tidak perlu lagi menulis di papan tulis atau menulis di kertas. Ketiga, penyaji dapat mengkoreksi bahan jika sewaktu-waktu bahan itu berubah atau diperlukan. Keempat, penyaji dapat memberikan penekanan pada butir yang dikehendaki. Kelima, peserta dapat menyalin atau mengcopy file presentasi dengan mudah jika diperlukan. Dalam menyiapkan presentasi multimedia yang perlu dipersiapkan yaitu: pertama, tentukan butir-butir terpenting dari bahan yang dibahas. Kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajiannya runtut dan runut. Ketiga, ungkapkan kerangka pikir dalam bentuk diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalaran. Keempat, tuliskan semua dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau ukuran gambar yang memadai. 5. Pilih slide yang cocok termasuk kekontrasan warna dan animasi. 6. Lakukan uji coba tayangan untuk memastikan slide dapat terbaca oleh peserta dalam ruangan. 7. Cetak bahan untuk pegangan dalam penyajian. Pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang ditunjukkan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hadirin sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, pasti kamu pernah dengar orang berpidato dengan kalimat pembukaan seperti di atas, kan? Nah, secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera. Hal-hal yang dibicarakan dalam pidato bisa tentang banyak hal. Kita bisa berpidato untuk mengutarakan pendapat, mengkritik, memberi nasihat, atau bahkan untuk mengutarakan protes terhadap suatu hal. Kepala sekolah biasanya berpidato untuk memberikan nasihat kepada siswanya, sementara mahasiswa yang berdemo berpidato untuk menyampaikan kritik, mengemukakan pendapat, sekaligus protes terhadap kebijakan pemerintah. Tujuan teks pidato. Ada beberapa tujuan di dalam teks pidato. Yang pertama, informatif. Informatif yaitu memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Nah, yang kedua ada argumentatif. Argumentatif dalam teks pidato yaitu meyakinkan pendengar. Yang ketiga, rekreatif. Rekreatif adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Saat menyampaikan pidato, orator perlu menyelipkan beberapa hiburan, sehingga pidato yang disampaikan dapat tercapai. Biasanya terdapat dalam jamuan-jamuan pesta atau perayaan ya, pidato seperti ini. Yang keempat, ada persuasif. Persuasif adalah memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Pada saat menyampaikan informasi, orator perlu mempengaruhi atau mengajak para audiens. Nah, biasanya nih teman-teman, terdapat kalimat ajakan seperti mari, ayo, dan lain-lain dalam teksnya.
sehingga informasi yang dapat disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pendengar dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah tujuan dari teks pidato ya teman-teman. Sebelumnya, ada juga nih tujuan lain dari pidato. Apa ya? Tujuan pidato sendiri bukan hanya sekedar menyampaikan aspirasi kepada pihak yang dituju, namun juga terdapat beberapa syarat dan ketentuan agar hal yang disampaikan akan bisa tersampaikan dengan baik. Macam-macam pidato. Ada 4 macam pidato yang biasa kamu temui sehari-hari. Dilansir dari KBBI, apa saja ya? Nah, yang pertama, pidato kenegaraan. Pidato kepala negara di depan DPR atau MPR, atau pidato resmi kepala negara. Yang kedua, pidato pengukuhan. Pidato pengukuhan ini adalah pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Yang ketiga, pidato radio. Pidato radio ini adalah pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Dan yang keempat, ada pidato televisi. Pidato televisi adalah pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Struktur teks pidato. Apa saja struktur pidato itu? Yang pertama ada pembukaan, terdiri dari pembukaan, salam penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Ada 5 unsur yang bisa membuat pembuka pidato yang berkesan, yaitu merebut perhatian, kemudian hubungan dengan penonton atau audiensi, kelayakan, tujuan, dan peta jalan atau pokok pikiran pidato. Kedua ada isi. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Ketiga ada penutup pidato, yang berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf, dan salam penutup. Metode pidato. Saat berpidato, ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain yang pertama ada impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Kedua ada memoriter, yaitu berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Ketiga, naskah, yaitu berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Keempat, ada ekstemporan, yaitu berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Nah, pidato yang baik ditandai dengan yaitu isinya sesuai dengan kegiatan yang berlangsung serta menggugah dan bermanfaat bagi pendengar, serta tidak menimbulkan pertentangan sara, benar, dan objektif. Kemudian, bahasa yang dipakai mudah dipahami, disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Cara menyampaikan pidato dan presentasi. Pilih tema, kenali pendengar, riset tema atau topik, gunakan cerita, humor, dan metafora, tulis isi singkat, jelas, dan padat. Pertama, tema. Pilih tema yang akan disampaikan di depan audiens. Kedua, kenali pendengar, maka dapat membangun pola komunikasi yang baik dan interaktif dengan pendengar. Ketiga, riset tema atau topik. Perlu adanya penelitian atau riset kecil-kecilan terhadap topik agar menguasai materi yang akan dibawakan. Keempat, cerita, humor, dan metafora membantu membuat isi presentasi maupun pidato menjadi lebih interaktif dan komunikatif. Kelima, tulis isi. Menuliskan isi presentasi dan pidato pada kertas agar tidak harus menghafalnya. 6. Singkat, jelas, dan padat. Hindari bahasa yang cenderung berputar sehingga menimbulkan kebingungan. Kesimpulan materi dari pidato dan presentasi ialah
Pidato atau presentasi sendiri adalah metode untuk menjelaskan pemikiran kita ke banyak orang. Sehingga orang-orang tersebut memahami dan menyetujui apa yang kita sampaikan, bahkan kalau perlu mendukung kita. Nah, begitulah teman-teman materi yang dapat kami jelaskan tentang presentasi dan pidato. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.